Kita tahu setiap bangunan cagar budaya itu kenapa ditetapkan sebagai cagar budaya karena memiliki nilai penting. Bayangin kalau misalnya Jakarta nggak punya Monas hilang gitu ya. Wah, Monas itu cagar budaya loh. kalau Monas hilang, patokan jalan hilang semua. Iya, betul Monas kan? paling gede. Iya. Ya kan kita kalau Iya. orang Jakarta pendatang patokannya Monas kemana, dari Monas kemana. Iya. Kalau Monas tiba-tiba nggak ada, aduh saya di mana ya? Iya. Itu kan identitas kota Jakarta juga. Siapapun yang tertangkap tangan oleh saya mencoret-coret cagar budaya, hukumannya adalah saya jadiin patung. Biar sekalian lo di situ. Iya. Jadi cagar budaya, diajak foto lo sama warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Markum pakai sendal jepit, Bang Maman naik buaya. Assalamualaikum, saya David, pria idaman penggiat budaya. Asik. Halo Sobat Budaya dimanapun berada, selamat datang di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tempat di mana kita bisa ngobrol santai tapi isinya berbobot. Selama beberapa episode ke depan, saya David Nurbianto bakal menemani Sobat Budaya untuk menggali cerita-cerita inspiratif, mendalam dan tentu saja menarik seputar kekayaan seni dan budaya yang kita miliki. Khususnya di Jakarta tercinta. Nah, hari ini topiknya agak beda nih, agak unik karena saya juga tertarik banget ngebahasnya karena banyak yang pengen saya tahu karena saya awam banget soal ini nih. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang berdiri diam tapi penuh sejarah. Apa itu? Cagar budaya. Pernah lihat bangunan tua di Jakarta terus mikir, ini gedung kenapa nggak dibenerin aja sih, direnov gitu, catnya ganti. Tunggu dulu, nggak semua bangunan tua bisa sembarangan dipugar. Ada aturan, ada ilmunya, dan yang pasti ada tanggung jawab buat jaga sejarahnya. Makanya sekarang kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, seorang arsitek pelestarian yang kiprahnya luar biasa di dunia pemugaran dan konservasi cagar budaya. Selamat datang untuk Ibu Nadia Purwestri. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mas David. Ya, kira-kira saya sudah layak dinobatkan sebagai cagar budaya belum? Nah, kalau itu banyak prasyaratnya. Saya harus diem? Yang pertama usianya udah 50 tahun belum? Belum. Oh, Ya, itu belum ya? bisa. Oh, belum itu bisa. prasyarat Ya nomor Allah. 1, berusia Iya, iya, iya. 50 tahun atau Jadi lebih. syaratnya harus tua dulu ya, harus Iya, antik dulu. Betul. Sebelumnya kita buka podcast hari ini dengan pantun. Batu bata lama jangan dibuang. Bisa jadi saksi zaman lampau. Pemugaran jangan sembarang, nanti cagar budaya malah kacau. Asik. Pantunnya udah, narasumbernya udah. Sekarang langsung aja kita bahas soal gimana sih penerapan atau panduan pemugaran cagar budaya. Tadi sebelumnya saya pengen tahu dulu, syarat jadi cagar budaya selain harus 50 tahun. Iya. Jadi itu ada di Undang-Undang Cagar Budaya gitu ya, prasyaratnya. Itu yang pertama berusia 50 tahun atau lebih, kemudian memiliki masa gaya berusia 50 tahun atau lebih, memiliki nilai penting dari sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan gitu ya. Terus yang terakhir adalah memiliki nilai penguat nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Oke, jadi ada 4 itu. Jadi bukan sekedar umur tapi ada nilai sejarahnya atau Iya. historikal ya gitu ya. Betul. Nah, Bu, pasti kan cagar budaya di Jakarta banyak. Kalau Iya. saya yang tahu bentuknya paling cuman museum. Ada nggak sih selain museum? Oh, ada banyak. Jadi cagar budaya itu ada benda cagar budaya, misalnya patung itu ya. Atau bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali oleh Soekarno yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, itu benda cagar budaya. Kemudian ada bangunan cagar budaya, yaitu bangunan Museum Nasional, misalnya Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa Keramik, Museum Bahari, itu semuanya bangunan cagar budaya. Kemudian ada struktur cagar budaya. Struktur itu contohnya kalau di Kota Tua Jakarta ya, itu ada Jembatan Kota Intan.
Nah, itu struktur cagar budaya. Kemudian ada situs. Situs itu misalnya situs Pelabuhan Lama Jakarta itu adanya di kawasan sekitar Sunda Kelapa. Kemudian ada kawasan cagar budaya itu contohnya kawasan Kota Tua Jakarta. Jadi ada banyak macam-macam. Macam-macam, gitu. termasuk mungkin pakaian keren yang saya pakai dari Sandar Sakti ini juga termasuk cagar budaya karena kan warisan leluhur kita gitu ya yang harus dijaga dan dilestarikan ya, nggak boleh dipakai di sembarang tempat, diubah-ubah pakemnya atau segala macam gitu. Nah, yang dimaksud dengan panduan pemugaran cagar budaya sendiri itu apa? Apa aturan baku yang memang sudah tertulis dalam undang-undang kah atau memang dalam ilmu arsitektur kah? Itu yang dimaksud itu apa sih, Bu? Jadi panduan pemugaran cagar budaya itu intinya adalah buku panduan yang bisa menuntun kita atau menuntun pemilik bangunan cagar budaya atau pengelola bagaimana mereka harus merawat, memelihara atau melestarikan bangunan cagar budayanya. Jadi ini semacam kalau kita bilang guidelines mungkin itu ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi memang memandu kita. Panduan ini memang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku mengenai cagar budaya. Misalnya ya tentu saja Undang-Undang Nomor 11 2010 ya tentang cagar budaya. Kemudian ada turunannya PP 1 Nomor 2022 dan selanjutnya. Jadi kalau kata anak sekarang ibarat kata itu do and don't sekali, Bu ya. Ya apa betul. yang boleh, apa yang kagak boleh gitu. Betul. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, kasih saya satu contoh deh, misalkan dalam bentuk bangunan, museum. Iya. Umur lama. Iya. Cat udah pasti luntur. Iya. Boleh nggak kita ngerubah warna? Kan sekarang banyak warna-warna yang lagi ngetren nih, Bu ya. Warna-warna hijau stabilo, warna-warna hijau Tosca gitu. Jadi gini, kalau kita mau misalnya merawat atau memperbaiki. Nah, itu kita tahu setiap bangunan cagar budaya itu kenapa ditetapkan sebagai cagar budaya karena memiliki nilai penting. Nah, dari nilai penting itu nanti bisa pada saat kita mau melakukan pemugaran misalnya, itu kita harus menerjemahkan nilai penting tersebut pada setiap komponen bangunan. Misalnya jendelanya masih asli nggak sih? Kalau jendelanya asli berarti ini harus dipertahankan, nggak boleh berubah nih. Gitu. Ada standar kondisi nggak yang dipertahankan dan yang harus Nah, itu dari nilai penting. Jadi untuk melihat nilai penting itu tentu kita melakukan penelitian ya, kajian sejarah, terutama kita kumpulin tuh foto-foto lama. Misalnya Museum Sejarah Jakarta, kan foto lamanya banyak tuh beredar, kita kumpulin, kita bandingkan. Dulu itu bentuknya seperti apa sih? Apa benar menaranya kayak begini gitu ya? Kemudian jendelanya benar nggak bentuknya seperti ini? Atau misalnya ada jendela yang sudah berubah jadi jendela nako. Kita bandingkan sama foto lama tuh. Ini kok dulu jendelanya bukan nako gitu. Nah, berarti jendela nako itu harus dikembalikan kepada bentuk jendela yang awal. Misalnya seperti itu. Nah, itu kita tahunya dari riset sejarah, gimana kita dari bisa. Dari bukti sejarah, gambar-gambar, foto-foto ya. Ada foto, ada peta. Syukur-syukur kita dapat gambarnya. Gitu. Oke, jadi jangan sembarangan tuh kalau ada jendela museum, jangan sembarangan ditempel stiker Persija ya. Zaman dulu nggak ada tuh, ya kan? Zaman dulu tuh bangunan belum ada tuh stiker Persija tiba-tiba ditempel. Stiker di rumah aja ditempelnya. Jadi yang kayak gitu-gitu harus tetap istilahnya menjaga otentik gitu ya, seperti menjaga, sedia kala ya. Keaslian itu termasuk salah satu prinsip pemugaran itu. Jadi kita mengembalikan bangunan ke dalam bentuk dan kondisi aslinya. Ada lagi nggak prinsip lain selain memang bentuk mengembalikan seperti bentuk aslinya? Misalkan fungsi. Dulu kan ya kita sama-sama tahu museum yang ada di Jakarta kan dulunya nggak museum pastinya kan. Pastinya dulunya entah itu kantor waktu zaman Hindia Belanda, entah itu pabrik. Kalau itu gimana? Enggak apa-apa. Jadi undang-undang itu memperbolehkan kita untuk melakukan alih fungsi atau bahasa kerennya adaptive reuse gitu ya. Adaptasi atau adaptive reuse pada bangunan cagar budaya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah nih di Menteng, kan pajaknya udah pasti mahal. Waduh, benar. Kemudian sementara nilai tanah di situ tinggi. Sayang kan kalau nggak dimanfaatkan. Dijual gitu. juga susah lakunya. Dijual susah misalnya. Harganya selangit. Saking harganya selangit. Kita mau buka restoran nih, itu boleh-boleh aja.
gitu ya. Jadi memasukkan fungsi baru ke dalam satu bangunan cagar budaya itu diperbolehkan. Yang pertama tentunya fungsi itu harus sesuai dan kita tidak menyalahi peraturan mengenai penataan ruang. Kan kalau penataan ruang tuh udah ada, ini di sini boleh fungsi komersil, di kawasan ini hanya boleh fungsi hunian misalnya. Jadi selama kita tidak menyalahi peraturan itu kita boleh. Jadi kita mau buka restoran di Menteng boleh gitu. Selama memang di peraturan tata ruang tersebut rumah kita itu masuk ke dalam wilayah yang memang diperbolehkan untuk fungsi komersil. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya ada hal-hal yang harus diperhatikan. Misalnya kalau dulu jadi rumah gitu ya, mungkin ruangan dalamnya disekat-sekat kan. Ada misalnya ada 4 kamar. Jadi ada tuh 4 kamar. Ada ruang makan, ada dapur. Nah, kalau restoran kan harus terbuka. Iya, nggak enak ya disekat-sekat gitu kan, harus dibuka. Nah, itu juga kita harus mempertimbangkan boleh dibuka tapi yang bagian mana gitu ya. Nah, itu tadi tergantung dari riset sejarah kita gitu. Oh, ini dinding ini nggak apa-apa nih dibuka karena masih bisa memperlihatkan misalnya karakteristik rumah Menteng zaman dulu tuh seperti apa. Jadi walaupun sudah difungsikan sebagai restoran, tapi kalau kita ngelihat dari depan, dari dalam masih kerasa, oh ini tuh rumah Menteng zaman dulu. Gitu. Jadi mohon maaf Bu, berarti yang dimaksud cagar budaya ini nggak melulu semua aset milik pemerintah ya? Enggak. Bisa jadi milik pribadi. Kalau tadi ngomongin rumah di Menteng kan berarti rumah pribadi. Betul. Oh gitu. Betul. Jadi ada yang aset pemerintah, ada yang pribadi, ada yang swasta, ada seperti gereja-gereja, rumah-rumah ibadah gitu ya, masjid, kan itu juga bukan milik pemerintah. Jadi nggak bisa kita ngasal mentang-mentang ini punya, semua kan punya gua, surat milik gua, apa milik gua, mau merubah seenaknya nggak bisa gitu ya? Enggak. Enggak. Jadi memang ada batasan-batasan, tapi ya itu sebenarnya fleksibel kok. Cagar budaya itu gitu. Iya. Yang tadi kan kalau udah dialihfungsikan jadi restoran misalkan, itu kan udah jadi tempat publik juga. Ada nggak sih yang memang bentuknya masih rumah tinggal? Yang masih ditinggalin sama orangnya itu banyak? Di Menteng masih banyak. Oh ya? Ya terutama rumah-rumah milik kedutaan ya. Rumah yang sekarang jadi tempat tinggalnya duta besar Amerika, Belanda, Mesir, itu cagar budaya dan masih digunakan sebagai rumah tinggal gitu. Termasuk ya beberapa yang milik orang Indonesia sendiri juga cukup banyak sih. Cuma bedanya kalau masih milik pribadi nggak boleh foto sembarangan kali. Iya, jangankan milik pribadi, rumah milik kedutaan aja kita nggak bisa tuh masuk ke pagar ya. Dari luar kita lihat, wah kayaknya museum cagar budaya nih, terus kita foto-foto tuh. Iya. Dia lagi baru bangun tidur gini, dipoto orang. Siapa itu foto-foto? Iya. Oh itu tetap dengan kaidah-kaidah etika ya, kalau milik pribadi berarti harus mengikuti peraturan yang punya rumah gitu. Iya kan, kita juga menghargai hak kepemilikan kan. Oke. Nggak mau ganggu juga yang punya rumah, seperti tadi baru bangun tidur udah difoto gitu. Tiba-tiba Bu, kalau saya nih misalkan namanya cagar budaya kan, ya kan lagi bangun rumah, baru bangun tidur begini, tiba-tiba depan anak SD udah lagi study tour. Lah rumah gua rame. Nggak bisa sembarangan kayak gitu ya, tetap ada aturan yang mengikat ya. Gitu. Nah, seberapa banyak sih Jakarta ini memiliki cagar budaya selain dari museum-museum besar yang sudah kita tahu? Sampai dengan akhir 2024 aja itu udah ada 300-an lebih 300. Gitu ya. Itu ya ada benda, ada bangunan, struktur, situs dan kawasan gitu. Nah, ini kan 2025 udah pertengahan. Harusnya sih udah nambah ya, udah lebih banyak dari 300 sih. Nah, itu nambahnya itu riset kah atau gimana cara menambah? Jadi gini, di DKI Jakarta itu ada yang namanya tim ahli cagar budaya. Nah, tim ahli cagar budaya ini sekumpulan ahli dari berbagai disiplin ilmu ya, ada arkeolog, ada arsitek, ada sejarawan dan lain-lain. Nah, nanti mereka tuh mengkaji mana nih yang bisa direkomendasikan penetapannya sebagai cagar budaya. Misalnya itu tadi Mas David punya rumah di Menteng, nih rumah bekas neneknya nih. Terus rumahnya masih asli, pokoknya cuman ada tambahan sedikit. Nah, terus dikaji tuh apakah rumah itu benar-benar memiliki nilai penting untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Nah, nanti tim ahli cagar budaya itu membuat kajian, ya ada penelitiannya juga, ada pembahasan, menentukan nilai pentingnya apa.
Terus rekomendasinya itu diserahkan ke gubernur, karena nanti yang membuat surat keputusan tentang penetapan cagar budaya itu adalah gubernur. Oh gitu. Gitu prosesnya. Oke, Jadi ada rewardnya nggak Bu? Misalkan kayak yang baru ditetapkan gitu kan, selamat rumah Anda cagar budaya, Anda mendapatkan 1 unit mobil. Atau apa gitu rewardnya dari pemerintah? reward itu ada karena pemerintah itu memberikan insentif kepada pemilik atau pengelola cagar budaya. Jadi insentif itu bukan melulu berupa uang ya, Oke. tapi misalnya pendampingan teknis, misalnya yang pemilik rumah mau memugar, tapi dia cuma punya dana untuk memugar, nggak ada tuh dana untuk bayar arsitek atau bayar Oh iya, untuk perencanaan bener. pemugaran. Nah, Pemda itu bisa memberikan bantuan dalam bentuk ya udah deh perencanaan pemugarannya kita yang support. Nah itu tuh udah beberapa kali kejadian di Jakarta. Yang terakhir itu adalah Rumah Piatu Muslimin yang ada di Senen di Jalan Keramat Raya atau kalau nggak salah ya. Nah itu juga diberikan bantuan itu. Jadi karena untuk pemugaran itu kan ada studi kelayakan pemugaran, ada studi teknis, ada perencanaan pemugaran. Nah itu yang dibantu oleh Pemda Jakarta. Iya, gitu. buat teman-teman nih yang punya rumah pada jelek. Tapi syaratnya harus cagar budaya ya. Nah itu dia. Takutnya ini ada yang salah dengar Bu. Iya. Takutnya ada yang salah dengar. Rumah gua mau ambruk, biarin dah ntar juga jadi cagar budaya. Benerin ya. Iya. Itu kalau nggak ada nilai sejarahnya, benerin tuh rumah jangan sampai Iya, ambruk. betul. Yang Iya. dibantu nih yang ada nilai sejarahnya. Iya. Nah tadi langkah-langkah pemilik cagar budaya yang bentuknya rumah mungkin tadi ingin melakukan pemugaran supaya tidak salah, dan panduan pemugaran ini mesti kemana langkah-langkahnya itu gimana Bu? Ya, yang pertama mungkin kalau misalnya pemilik rumah aja deh. Dia adanya di Menteng atau di kawasan bersejarah lain gitu ya. Misalnya dia punya bangunan di Kota Tua misalnya. Tapi dia ragu-ragu bangunan saya itu cagar budaya atau bukan sih gitu ya. Kan kadang-kadang setelah ganti kepemilikan rata-rata berapa mungkin kali warisan turun-temurun iya, gitu ya. warisan turun-temurun atau bahkan berganti kepemilikan dia nggak tahu ini tuh cagar budaya atau enggak. Pemilik rumah bisa menanyakan ke Dinas Kebudayaan sih. Bangunan saya cagar budaya atau enggak. Nah setelah ditetapkan jadi cagar budaya, langkahnya adalah ya yang pertama ya dia harus menghubungi seorang, misalnya mau mugar nih, mau jadi kafe gitu ya atau resto, arsitek untuk merencanakan pemugaran, termasuk merencanakan adaptasi supaya bisa jadi restoran atau kafe tersebut. Tapi dalam setiap tindakan, itu kan namanya tindakan pelestarian ya, karena bagaimana kita memugar, kemudian memberikan fungsi baru itu termasuk dalam pelestarian, itu harus didampingi oleh tenaga ahli pelestarian. Nah dalam hal ini adalah tenaga ahli pemugaran cagar budaya gitu. Itu udah ada ahlinya di Jakarta, udah banyak kok gitu. Nah bisa juga si arsiteknya ini adalah seorang ahli pemugaran cagar budaya juga gitu. Nanti arsitek ini akan melakukan, misalnya kalau arsitek membangun rumah dari nol, itu kan dia tinggal gambar rumahnya seperti ini gitu, restorannya seperti ini, ruangannya bla bla bla. Tapi kalau mau memugar kan bangunannya udah ada. Nah dia kan butuh gambar bangunan itu. Syukur-syukur pemiliknya masih punya tuh blueprintnya zaman dulu. Tapi kalau nggak punya maka harus didokumentasi. Jadi diukur terus digambar ulang. Setelah itu kita periksa kondisi fisiknya seperti apa. Misalnya, di sini talangnya rusak, bocor. Jadi bocor itu turun sampai ke plafon, sampai ke dinding. Kan kadang-kadang kita suka ngelihat dinding yang basah tuh, yang rembes, rembes, gitu ya. Terus catnya kayak gelembung-gelembung. Nah itu kan harus diperbaiki. Terus kusen-kusen mana aja yang udah keropos. Atapnya gimana gitu, kuda-kudanya masih bagus atau enggak, listrikannya gimana nih, ya, harus bongkar tembok atau enggak gitu ya. Betul. Jadi dicari penyebabnya apa, misalnya kusennya keropos, penyebabnya apa, apakah rayap atau rembes gitu, karena ada itu tadi talang bocor. Nah setelah tahu penyebabnya apa, baru ditulis tuh resepnya gimana cara memperbaikinya. Setelah itu
Termasuk kita menentukan yang nilai penting tadi nih, oh ini jendelanya masih asli, sesuai dengan foto lama misalnya tahun 1930, berarti harus kita pertahankan. Tapi jendela yang nangko ini dibongkar, harus diganti sesuai aslinya gitu. Terus pemilik dan perencana tadi itu harus mendapatkan rekomendasi dari yang namanya tenaga ahli pelestarian. Jadi sebelum mendapatkan PBG ya, kalau dulu namanya IMB, kalau sekarang namanya PBG, itu dapat rekomendasi. Jadi menghubungi Dinas Kebudayaan lagi untuk mendapatkan waktu konsultasi dengan tim ahli pelestarian. Setelah berkonsultasi, biasanya tuh dapat arahan. Oh ini sebaiknya seperti ini gitu ya, bagaimana cara metode pelaksanaan termasuk cara memperbaikinya dari TAP itu tadi. Baru setelah mendapatkan rekomendasi, mengurus izin PBG gitu ya, baru bisa dilaksanakan. Gitu. Jadi buat pemilik cagar budaya jangan asal pilih mandor ya. Jangan mentang-mentang borongan nih murah, hariannya cuma 50.000 udah include makan. Ya main dia aja sih. Jangan ya, kalau udah bentuk cagar budaya ini prosesnya walaupun lumayan panjang, tapi saya yakin ini demi untuk mempertahankan otentik itu tadi ya. Iya. Nah, yang saya mau tahu, sepenting itukah untuk pemilik cagar budaya ikutin aturan ini? Kenapa sih harus benar-benar kita ikutin panduan pelestarian cagar budaya? Kenapa enggak yang tadi saya bilang, rumah-rumah gue terserah gue dong? Kenapa, Bu? Ya, jadi ada pasalnya bahwa kalau kita dengan sengaja merusak cagar budaya itu ada kena pasal lah, ada denda, ada sampai dengan kurungan penjara. Itu satu. Ya, jadi dengan membiarkan bangunan cagar budaya kita itu rusak dari waktu ke waktu, itu termasuk dalam pasal merusak. Karena membiarkan rusak atau membiarkan dalam artian ya udah nggak dirawat gitu ya. Itu biasanya dapat teguran gitu ya. Kemudian bisa juga misalnya ada beberapa yang dulunya bangunan cagar budaya tapi kemudian dihapuskan karena memang bentuknya udah enggak. Iya, udah berubah total, udah nggak dikenali lagi aslinya seperti apa. Itu kan akibat mereka melakukan adaptasi atau penambahan atau pembongkaran di beberapa bagian yang tidak sesuai dengan kaidah pemugaran. Nah, itu nanti akhirnya dicabut cagar budayanya. Jadi kalau udah statusnya udah dicabut ya udah terserah mereka ya itu mau diapain. Iya. Tapi artinya kita jadi kehilangan saksi sejarah, betul nggak sih? Betul. Karena aset penting juga kan itu untuk anak cucu kita kan. Aset penting dan juga sebenarnya membentuk identitas kota gitu. Bayangin kalau misalnya Jakarta nggak punya Monas hilang gitu ya. Wah. Monas itu cagar budaya loh. Kalau Monas hilang, patokan jalan hilang semua. Iya, betul Monas kan? paling gede. Iya. Ya kan kita kalau orang Jakarta pendatang patokannya Monas kemana, dari Monas kemana. Iya. Kalau Monas tiba-tiba nggak ada, aduh saya di mana ya? Iya. Itu kan identitas kota Jakarta juga. Kemudian kayak kota tua Jakarta, misalnya bangunan Museum Sejarah Jakarta rubuh gitu atau dibongkar, diganti museum baru yang lebih keren lah, kaca-kaca dan lain-lain. Kan identitasnya hilang, identitas kota tua Jakarta. Karena itu bangunan itu termasuk membentuk yang identitas kawasan. Bayangin coba Jakarta nggak punya kota tua. Ya sayang banget sih itu. Karena itu asal muasalnya kota Jakarta tuh ya di kota tua itu. Dan ya mohon maaf, bangunan-bangunan tua justru bangunan-bangunan yang pada saat sekarang ya selain punya nilai sejarah itu tadi, anak sekarang ngomongnya Instagramable gitu, ya kan, otentik. Dicari tuh yang paling kuno, justru jadi spot foto yang paling bagus justru ya. Iya betul. Dan sekarang kalau kita ke kota tua aja, Sabtu Minggu penuh. Jadi masyarakat itu udah mulai menghargai warisan budayanya dengan caranya sendiri. Kalau saya pendapat saya seperti itu, karena mereka datang, mereka menikmati kota tua itu. Entah mereka sadar atau enggak bahwa kota tua itu harus dijaga, tapi kalau misalnya satu saat kota tua itu hilang, misalnya diganti sama kawasan pemukiman atau bisnis yang lebih modern, kawasan hiburan misalkan, mereka akan merasa kehilangan. Kok nggak ada lagi ya dulu kita foto-foto nih di depan gedung Museum Sejarah Jakarta, di depan museum wayang kita foto-foto, kok sekarang nggak ada lagi, misalnya seperti itu. Jadi sadar atau tidak sadar mereka tuh sebenarnya sudah
mulai menghargai warisan budaya mereka sendiri gitu. Iya, tapi emang harus hati-hati banget loh menjaga cagar budaya itu. Kayak kemarin saya punya pengalaman syuting di salah satu cagar budaya di Jakarta ya. Hah? Itu memang benar-benar dijaga banget, kayak misalkan meja ini nggak boleh digeser ya. Iya kan, karena emang meja yang benar-benar meja yang ya itu tadi udah punya nilai sejarah ya. Nggak boleh sembarangan naruh makanan di atas ini ya. Iya, gitu. Jadi betul. sudah ditanda-tandain tuh mana aja spot yang istilahnya boleh kita modifikasi, mana yang tetap harus ada di tempatnya dan nggak boleh berubah gitu ya. Iya. Luar biasa sih emang cara atau usaha dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta ini untuk merawat cagar budaya di Jakarta khususnya ya. Nah rata-rata nih masalah yang dihadapi sama cagar budaya atau yang dalam paling sering kita lihat kan bentuknya bangunan nih. Biasanya yang paling sering tuh apa Bu? Ataukah masalah itu tadi, masalah umur bangunan yang dimana sama-sama kita tahu ada masa istilahnya daya tahan lah istilahnya Iya. Yang paling sering apa? Ya, yang paling sering itu ya itu tadi dinding lembab dan kalau di kawasan Kota Tua itu selain dinding lembab itu juga dinding itu bergaram. Karena garam. Kan, ya, jadi kan dia lokasinya dekat sekali dengan dekat laut. pesisir ya. Ya, jadi garam itu masuk melalui air tanah. Jadi air Okay. tanah itu merembes naik ke dinding, kemudian akhirnya harusnya dinding itu menguapkan kandungan air dan garam yang ada di dalamnya. Tapi seringkali karena perawatan yang kurang sesuai, itu akhirnya kelembapan dan dinding dan garam itu terperangkap dalam dinding yang akhirnya menyebabkan dinding-dinding itu rusak gitu ya. Terus yang sering juga kita sering ngelihat bahkan di Kota Tua juga ada yang namanya rumah akar tuh dulu. Itu kan ada tanaman yang seakan-akan memakan bangunan itu. Jadi saking yang dia tumbuh akarnya merambat ke tembok ke tembok, ke lantai, ke atap, akhirnya pohon itu begitu suburnya bangunannya lama-lama ambruk. Itu sebenarnya karena ini awalnya itu kecil gitu ya kan, misalnya di talang atau di genteng gitu ya, banyak debu, lama-lama debu itu numpuk akhirnya jadi tanah. Terus ada burung lewat bawa habis makan biji pohon apa gitu ya, jatuh nggak sengaja di situ tumbuh. Awalnya kecil, dibiarkan lama-lama jadi besar, jadi besar. Jadi kalau di peribahasa namanya tanaman makan pagar, Bu. Kebalikan ya. Bukan pagar makan tanaman, tapi tanaman yang makan pagar. Iya betul. Iya benar. Itu iya benar ya, kalau dia ya tadi lembab plus ada tanah, ada burung terus gitu. Ya benar merusak. Pondasi ya. Iya. Dan kemungkinan terburuknya roboh. Iya, kalau udah dimakan seperti itu, akhirnya saat misalnya kita mau pohon itu mau ditebang, itu kan mempengaruhi kestabilan bangunan, akhirnya bangunannya bisa roboh. Ikut rubuh ya. Iya, ikut rubuh. Nah, pencegahannya gimana tuh Bu? Kalau yang untuk khususnya yang dinding-dinding lembab itu tadi? Kalau yang tanaman dulu ya, kalau tanaman dulu tuh intinya adalah kita melakukan pemeriksaan berkala. Misalnya talang itu setiap sebulan sekali diperiksa atau dibersihkan. Misalnya kalau di dekat rumah, di dekat pohon itu banyak pohon, itu pohon-pohon besar yang daunnya sering jatuh, nah itu kita sapulah, kita bersihin gitu supaya nggak numpuk, tidak menyumbat juga. Nah kalau dinding yang basah itu memang perbaikannya adalah kalau itu sudah sangat rusak sampai ke plesteran, itu plesterannya kita kupas lagi, kemudian kita plester lagi dengan material baru yang memang sesuai dengan material lama. Jadi kan dulu itu belum ada semen. Pabrik semen baru ada di Indonesia, baru dibuat itu pertama kali 1910 itu semen Padang. Mungkin beroperasi sekitar 2 atau 3 tahun kemudian. Jadi sebelum itu tuh hampir seluruh bangunan itu diplester menggunakan kapur. Ya, kapur, pasir gitu ya. Terus dicatnya juga dilabur dengan kapur. Ingat nggak dulu waktu kita kecil misalnya di rumah nenek kita atau di mana, kalau kita sandaran tahu-tahu baju kita putih-putih. Nah itu tuh karena kapur. Nah tapi kapur itu merupakan bahan yang berpori. Jadi kelembapan di dalam dinding tadi itu bisa menguap. Jadi dindingnya aman. Tapi kalau misalnya dinding-dinding lama itu kemudian kita perbaiki misalnya dengan semen,
semen PC gitu ya, yang banyak beredar di pasaran. Semen PC itu tidak membuat dinding itu bernafas. Walaupun bisa bernafas tapi sedikit sekali. Jadi itu kayak menutup pori-porinya. Nah, itu yang menyebabkan kelembapan dan garam itu akhirnya merusak dinding. Jadi keropos dari dalam ya, kita nggak pernah tahu, di luarnya kelihatan baik-baik bagus, aja nih, tapi di dalamnya keropos. Ya, kadang-kadang seringkali buat nutup ya udah deh dipasang keramik atau wallpaper. Nah, itu pada akhirnya akan memperparah karena kelembapan itu makin tidak bisa keluar kalau udah ditutup keramik gitu kan. Iya. Udah nggak bisa bernafas. Nah, itu kan lagi. kalau faktor internal. Kalau faktor eksternal nih, ini kan juga berkaitan dengan bagaimana kita sebagai warga masyarakat kadang, mohon maaf nih, kalau jalan-jalan ke cagar budaya suka iseng. Ada yang namanya vandalisme gitu ya kan. Betul. Aduh, kalau jalan-jalan ke museum misalkan tiba-tiba ada Ani Love Ujang. Budi Love Rani yang gitu-gitu Bu. Aduh, nyebelin banget itu. Nah, itu salah satu faktor juga nggak sih yang istilahnya perlahan-lahan mulai merusak yang namanya cagar budaya? Iya, betul sih. Itu juga termasuk yang sering terjadi pada cagar budaya. Jadi iseng aja gitu, misalnya pakai uang koin, ngorek-ngorek pintu atau apa, akhirnya tergores. Terus ya yang tadi itu vandalisme. nyoret-nyoret termasuk gitu. Ada hukumannya sendiri tuh ya Bu ya, kan kegiatan vandalisme apalagi yang ngerusak cagar budaya tadi itu kan. Iya, makanya kalau udah mengelola tempat publik itu memang harus ekstra awas gitu ya, kalau ngelihat ada yang mau buru-buru dicegah gitu. Iya, kalau saya yang lihat, saya mau menegakkan aturan, siapapun yang tertangkap tangan oleh saya mencoret-coret cagar budaya, hukumannya adalah saya jadiin patung. Biar sekalian lu di situ. Iya. Jadi cagar budaya, diajak foto lu sama warga. Makasih banget ya Bu Nadia ya. Sama-sama. Itu banyak insight loh. Saya yang awam tuh jadi tahu, jadi seluk-beluk cagar budaya di Jakarta khususnya. Tadi bangunan-bangunan bersejarah yang tidak hanya bangunan mati tapi punya nilai historikal yang perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan supaya anak cucu kita nanti juga bisa menikmati keindahannya. Terima kasih Bu Nadia. Sama-sama. Pemugaran cagar budaya bukan sekedar mempercantik atau memperbaiki bangunan tua, tapi merupakan proses pelestarian yang harus mempertahankan nilai sejarah, keaslian bentuk dan makna budaya yang melekat di dalamnya. Setiap langkah pemugaran harus dilakukan dengan hati-hati, berdasarkan kajian yang tepat serta mengikuti prinsip pelestarian yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kolaborasi antara pemerintah, ahli pelestarian, pemilik bangunan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga agar warisan budaya tetap lestari dan dapat terus dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, itu tadi obrolan kita soal pemugaran cagar budaya. Intinya, ngerawat bangunan bersejarah itu nggak bisa asal tambal sana-sini, harus ada ilmunya, ada rasa hormatnya juga. Karena di balik tembok-tembok tua itu ada cerita, ada identitas, bahkan ada jati diri bangsa yang nggak boleh hilang karena kita pengen bikin tampilan lebih kekinian. Terima kasih buat Ibu Nadia Parwestri yang sudah sharing ilmunya banyak sekali. Mudah-mudahan saya bisa jadi arsitek seperti Ibu. Kalau nggak saya ya anak saya, insya Allah Bu ya. Amin, insya Allah. Dan pastinya makasih juga buat Sobat Budaya yang udah dengerin sampai akhir podcast budaya dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe podcast budaya ini. Juga follow akun Instagram Disbud DKI Jakarta @disbudDKI, karena akan banyak informasi-informasi yang menarik lainnya yang akan kami sampaikan kepada Sobat Budaya. Sekian dari saya, David Nurbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.